Halo semuanya, aku Bella. Di sini aku bakal sharing ke kalian bagaimana pengalaman aku yang udah berkecimpung di dunia TikTok kurang lebih selama 2 tahun. Dan permasalahan yang sering banget aku alami itu adalah views aku sering anjlok ketika aku menggunakan keranjang kuning. Oke, ternyata setelah aku cari tahu itu ada alasannya loh. Alasan yang pertama, ternyata video kita itu akan didistribusikan kepada akun-akun yang udah terverifikasi atau kepada orang-orang yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi para bocil-bocil yang umurnya 18 tahun ke bawah itu gak akan bisa lihat video kita yang menggunakan keranjang kuning. Dan benar aja ternyata banyak banget aku setelah cek komentar, terus aku lihat akun-akun itu yang kebanyakan yang nonton video aku tuh juga banyak yang bocil-bocil gitu. Pantas aja ketika aku upload dengan video keranjang kuning itu viewsnya anjlok dan bahkan tuh sampai anjlok banget gitu. Lanjut kita ke alasan yang kedua, kenapa video dengan fitur keranjang kuning itu anjlok. Ternyata video kita menggunakan keranjang kuning itu bakal didistribusikan kepada mereka sesuai kategori pencarian pengguna. Jadi misalnya aku pernah mencari misalnya di pencarian aku itu pernah mencari tentang mom and baby, misalnya aku cari ASI booster mom uung. Jadi bakal video-video yang muncul di FYP aku itu bakal video-video tentang ASI booster mom uung. Jadi intinya video menggunakan fitur keranjang kuning, misalnya produk lipstick itu bakal didistribusikan kepada orang-orang yang sedang mencari lipstick tersebut atau orang-orang yang bermain TikTok itu sebagai beauty vlogger. Terus ada satu alasan lagi, yaitu tentang produk yang disematkan. Jadi ada yang namanya matrix point kualitas promosi. Itu bisa dilihat dari di TikToknya. Jadi produk yang kita tautin itu tuh kualitasnya bagaimana, kepuasan produknya bagaimana, sama pengiriman bagaimana, layanan pelanggan itu pelayanannya bagaimana. Jadi kalau produk yang kita sematkan di keranjang kuning itu performanya bagus, jadi otomatis TikTok itu bakal merekomendasikan atau menyebarkan ke banyak orang gitu. Tapi lain kalau itu produk baru performanya itu masih rendah, itu TikTok nggak bakal mendistribusikan kepada banyak orang. Oke, itu dia alasan mengapa video-video yang menggunakan keranjang kuning itu relevan, viewsnya tuh lebih rendah daripada video yang nggak menggunakan keranjang kuning. Terus satu lagi, ternyata video keranjang kuning itu mempengaruhi video yang lain atau yang berikutnya. Bisa dilihat di akun aku ini, awal mulanya itu viewsnya stabil gitu loh. Dalam satu hari biasanya aku tuh bisa mencapai 10.000 penonton dalam satu hari, dan selama 1 minggu itu biasanya 50k lebih penonton. Tapi gara-gara aku upload video dengan keranjang kuning terus menerus, ini ada 3 video aku yang menggunakan keranjang kuning, itu membuat traffic aku itu jadi anjlok. Oke, terus bagaimana nih mengatasi hal ini? Oke, yang pertama aku saranin kalian buat ini buat afiliator atau konten kreator. Kalau kalian pengen upload video yang keranjang kuning, itu aku saranin kalian buat upload juga video yang nggak pakai keranjang kuning sebanyak-banyaknya. Jadi diselingin gitu loh, nggak pakai keranjang kuning terus. Jadi maupun kalian afiliator ya, kalian juga perlu mengupload video dengan yang nggak menggunakan keranjang kuning, supaya TikTok itu melihat bahwa akun kamu itu akun yang nggak cuma sebagai afiliator, jadi akun kamu itu bisa disebarluaskan lebih banyak banyak orang lagi gitu. Oke, itu aja sih yang bisa aku sharing ke kalian. BTW ini adalah video pertama aku di YouTube tentang TikTok, jadi aku mohon bantuan kalian buat like video ini, komen juga boleh, subscribe jangan lupa, dan aku minta tolong kalian buat tulis pertanyaan yang mungkin kalian masih bingung di TikTok di sini, supaya aku bisa nanti lanjut bikin video tentang tips dan trik di TikTok.